Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, kita semua diberikan kesehatan. Oh iya, hari ini berhubung Ibu Reni tidak bisa hadir dikarenakan sakit, jadi anak kelas 5, Ibu sekarang yang mengajar. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, diharapkan anak-anak berdoa sebelum mulai belajar ya. Oke, Ibu pimpin. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, nah sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu akan mengabsen untuk anak kelas 6. Adakah hari ini yang tidak masuk sekolah? Masuk sekolah semua ya? Iya. Terus untuk anak kelas 5, ada yang tidak hadir atau tidak masuk sekolah semuanya hari ini? Oh, ada Budi. Baik. Kenapa Budi? Oh, sakit. Ya, semoga teman kita cepat lekas sembuh dan cepat lekas sehat ya. Kita doakan bersama teman-teman kita agar bisa masuk sekolah lagi seperti biasanya. Oke, berhubung hari ini Ibu akan mengajarkan 2 kelas, jadi Ibu akan bergantian untuk memberikan materi untuk anak kelas 6, yaitu mengenai pembelajaran IPS, mengenai pokok bahasan peristiwa alam di Indonesia dan negara-negara tetangga atau negara-negara yang ada di dunia. Nah, untuk anak kelas 5 yaitu pengetahuan ilmu pengetahuan alam, yaitu IPA, mengenai pokok bahasan peristiwa alam di Indonesia ya. Iya. Nah, sebelum Ibu mulai mengajar untuk anak kelas 6 diharapkan dapat membaca bukunya dan membuka bukunya di halaman 20 ya. Ibu akan mengajar dulu untuk anak kelas 5. Baik, bisa dimengerti anak kelas 6? Ya, kalian sekarang membaca dan memahami bacaan-bacaan yang ada di buku halaman 20 sampai halaman 23 ya. Ibu tinggal dan Ibu akan melanjutkan pembelajaran di anak kelas 5. Baik, anak kelas 5, di sini kita akan belajar mengenai peristiwa alam di Indonesia. Nah, sebelum memulai pembelajaran, diharapkan tujuan pembelajaran hari ini diharapkan siswa dapat menyebutkan 5 contoh peristiwa alam yang terjadi di Indonesia. Lalu tujuan yang kedua, siswa dapat menjelaskan dampak dari peristiwa alam terhadap kehidupan manusia, hewan, dan lingkungan. Lalu tujuan yang selanjutnya yaitu siswa dapat memberikan 2 saran atau 2 cara bagaimana sih mencegah banjir atau tanah longsor yang terjadi di Indonesia. Oke, sebelum mulai pembelajaran, di sini Ibu ingin bertanya, anak-anak di sini ada yang tahu peristiwa alam atau bencana alam itu apa? Iya, benar sekali, bencana alam yaitu peristiwa yang terjadi di lingkungan yang disebabkan oleh alam lalu berdampak bagi kehidupan manusia, hewan maupun tumbuhan yang ada di lingkungan yang terkena dampak bencana tersebut. Nah, di Indonesia biasanya apa saja sih peristiwa-peristiwa alam tersebut? Salah satunya yaitu bencana alam itu gempa bumi, lalu ada banjir, lalu ada tanah longsor, lalu ada kebakaran hutan, lalu ada angin puting beliung. Nah, gempa bumi sendiri biasanya ada 3 jenis yang disebabkan terjadinya gempa bumi itu. Nah, biasanya adanya reruntuhan, lalu adanya aktivitas vulkanik, lalu adanya aktivitas tektonisme. Nah, biasanya gempa bumi yang sering terjadi di Indonesia yaitu adanya aktivitas tektonisme, yaitu adanya pergeseran lempeng atau pergeseran lempeng yang ada di dalam bumi. Nah, itu menyebabkan gempa bumi terjadi. Nah, apa sih alat yang digunakan untuk mendeteksi gempa bumi? Ada yang tahu? Iya, alatnya yaitu seismograf namanya. Nah, lalu untuk gunung berapi, biasanya gunung berapi itu baru terjadi di Indonesia dikarenakan Indonesia memang mempunyai banyak gunung berapi. Nah, itu menyebabkan banyaknya terjadi di Indonesia gunung meletus. Lalu untuk banjir sendiri, biasanya pada musim penghujan di Indonesia sering terjadi banjir, apalagi di kota-kota besar. Itu dikarenakan banyak manusia atau ulah manusia yang menyebabkan banjir itu sendiri. Nah, banjir itu sendiri disebabkan oleh banyaknya sampah yang menumpuk. Lalu sampah tersebut bisa menghalangi aliran-aliran air tersebut sehingga menimbulkan banjir. Nah, untuk tanah longsor sendiri ini merupakan bencana alam atau peristiwa alam yang mungkin bisa juga disebabkan oleh manusia. Nah, tanah longsor sendiri yaitu jika ada hujan yang tinggi atau hujan yang terus-menerus, nah biasanya akan terjadi pelongsoran tanah. Ini biasanya terjadi di daerah-daerah pegunungan yang biasanya sering terjadi longsor ya. Nah, salah satu penyebabnya juga adanya penebangan pohon secara liar. Nah, manusia juga tidak bisa melakukan penghijauan atau reboisasi sehingga tanah-tanah yang terkena hujan tersebut akan menjadi longsor. Lalu untuk bencana angin puting beliung, ya angin puting beliung di sini biasanya terjadi akibat kecepatan angin yang tinggi atau yang cepat dan itu memutar. Biasanya juga memang sering terjadi ya di Indonesia. Nah, lalu apa saja sih cara kita dan bagaimana cara kita untuk menangani bencana banjir ataupun tanah longsor yang dapat kita lakukan? Yaitu yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan.
Lalu yang selanjutnya, kita sebagai manusia, jika kita menebang pohon di hutan ataupun di lingkungan luar, itu biasanya harus melakukan reboisasi atau penghijauan kembali sehingga tanah-tanah atau hutan-hutan yang ada di Indonesia tidak menjadi gundul. Lalu yang selanjutnya yaitu manusia di kota, apalagi di kota-kota besar, harusnya manusia dapat menjaga aliran-aliran maupun selokan-selokan maupun sungai yang ada di sekitarnya agar tetap menjaga terhindar dari sampah-sampah ataupun sering membersihkannya sehingga air-air saat terjadi hujan deras, air-air tersebut bisa mengalir dengan baik dan tidak terjadi pendangkalan. Oke, itu saja mungkin yang dapat Ibu sampaikan. Untuk anak kelas 5, ada yang tidak paham atau ada yang belum paham mengenai penjelasan dari Ibu? Oke, sudah paham semua ya, kalau tidak ada pertanyaan. Oke, selanjutnya Ibu di sini akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Nah, tiap kelompoknya terdiri dari 5 orang. Nah, di sini Ibu akan memberikan kalian tugas mengenai apa-apa saja sih peristiwa alam yang terjadi di Indonesia, lalu dan bagaimana pencegahannya atau bagaimana cara kita menanggulangi bencana tersebut ya. Kalian bisa kerjakan dengan kelompoknya, tidak ribut, tidak berisik, kalian diskusi bersama. Nanti jika sudah selesai, kalian bisa mengumpulkan lembar kerja kalian, lembar kerja kelompok kalian sama Ibu. Oke, Ibu tinggal, Ibu akan melanjutkan untuk memberikan pelajaran pada anak kelas 6. Baik. Untuk anak kelas 6 bagaimana? Sudah membaca semua materi-materinya mengenai peristiwa alam yang terjadi di Indonesia dan negara-negara tetangga? Iya, baik. Di sini sebelum Ibu menjelaskan, di sini ada tujuan pembelajaran yang hari ini harus kita capai, yaitu siswa dapat menyebutkan contoh peristiwa alam yang terjadi di Indonesia minimal 5. Lalu siswa dapat menyebutkan 5 contoh peristiwa alam yang terjadi di negara-negara tetangga. Lalu siswa dapat menjelaskan upaya apa saja yang dapat kita lakukan untuk menanggulangi dampak negatif dari peristiwa alam tersebut. Nah, di sini ada peristiwa alam yang tidak merugikan manusia dan juga ada peristiwa alam yang merugikan manusia. Apa saja sih peristiwa alam yang tidak merugikan manusia? Bisa ada yang memberikan Ibu contoh? Iya, benar sekali, yaitu bergantian musim. Di Indonesia sendiri ada 2 musim, yaitu musim kita menyebutnya musim hujan dan musim kemarau, biasanya secara cepatnya seperti itu ya. Lalu peristiwa yang tidak merugikan manusia yaitu terbentuknya embun. Nah, embun di sini biasanya terjadi di daerah-daerah pegunungan ya. Biasanya yang kelembapannya sangat tinggi, maka embun akan sangat sering terjadi di daerah-daerah pegunungan. Lalu yang selanjutnya yaitu terbentuknya pelangi, peristiwa alam terbentuknya pelangi. Di sini pasti sudah tahu dan sudah pernah melihat yang namanya pelangi ya. Iya. Nah, pelangi biasanya muncul saat terjadinya hujan yang tidak begitu deras. Lalu pelangi tersebut membiaskan ada pembiasan cahaya sehingga menimbulkan warna-warni yang sangat cantik dan menarik. Lalu peristiwa alam apa saja sih yang dapat merugikan manusia? Iya, di sini kita sering tahu atau sering kita merasakan bahkan ya di Indonesia sendiri, yaitu peristiwa-peristiwa alamnya gempa bumi, lalu banjir, kebakaran hutan, tanah longsor, puting beliung, lalu adanya gunung meletus. Nah, kita di sini tinggal di daerah atau di provinsi Lampung yang biasanya kita berdekatan dengan anak gunung Krakatau yang dapat menimbulkan letusan gunung yang sewaktu-waktu dapat terjadi, ataupun gempa tektonik yang sering kita rasakan, yaitu biasanya sering terjadi di daerah Tanggamus ya, di daerah Tanggamus, Kalianda itu sering terjadi yang namanya gempa tektonik atau gempa bumi. Nah, di sini tidak hanya di negara Indonesia peristiwa itu terjadi, tetapi peristiwa alam itu terjadi di seluruh dunia ya, di seluruh negara. Nah, negara-negara tetangga kita seperti Malaysia itu juga pernah terjadi banjir yang sangat banyak korbannya. Lalu di negara Myanmar itu adanya angin topan Nagris namanya ya di Myanmar itu. Lalu di Filipina juga di sana terdapat beberapa banyak gunung berapi sehingga di sana juga sering adanya letusan gunung ya, ataupun badai tropis namanya. Lalu kita tahu sendiri juga, kita pernah beberapa provinsi di negara kita juga pernah mengalami yang namanya tsunami, yaitu pernah terjadi di Aceh, pernah terjadi di Nusa Tenggara. Jadi kita sebagai warga negara atau sebagai manusia, kita tidak dapat mencegah peristiwa itu terjadi, tetapi kita dapat menanggulanginya, yaitu jika peristiwa itu terjadi kita dapat menghindarinya atau kita dapat menyelamatkan diri dari peristiwa-peristiwa tersebut. Nah, peristiwa alam juga dapat disebabkan oleh manusia, yaitu seperti banjir dan tanah longsor. Itu merupakan bencana yang dapat ditimbulkan atau bisa dilakukan oleh manusia. Seperti kita sering membuang sampah sembarangan, apalagi di sungai, itu dapat menyebabkan banjir. Lalu kita sering menebang pohon secara liar tanpa melakukan reboisasi, itu juga dapat menyebabkan tanah longsor, sehingga kerugiannya juga akan berdampak kembali lagi sama kita. Oke.
dari di sini penjelasan dari Ibu, apa ada yang ingin bertanya atau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Jelas semua ya. Oke, jika sudah jelas semua, Ibu di sini akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Nah, satu kelompoknya terdiri dari 6 orang. Di sini Ibu akan memberikan kalian tugas berupa atau anak-anak mencari peristiwa alam apa saja sih yang pernah terjadi di negara-negara lain dan juga termasuk Indonesia, dan berikan keterangan tanggal, bulan maupun tahunnya kapan itu terjadi. Nah, bisa juga kalian memberikan cara penanggulangannya atau cara bagaimana kita untuk mengatasi bencana alam tersebut. Baik, kalian bisa berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing, lalu nanti setelah selesai kalian bisa mengumpulkan hasilnya kepada Ibu. Baik, Ibu akan melanjutkan pembelajaran atau mengecek pembelajaran untuk anak kelas 5 ya. Jangan berisik, jangan ribut, kerjakan dengan baik. Baik. Baiklah, untuk anak kelas 5, bagaimana, sudah selesai pekerjaannya? Oke, kalian bisa mengumpulkan sama Ibu ya. Oke, terima kasih. Nah, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Diharapkan anak-anak semua dapat mengerti dan memahami penjelasan yang Ibu sampaikan. Nah, dari pembelajaran ini kita dapat menyimpulkan bahwa peristiwa-peristiwa alam tersebut pernah terjadi di Indonesia dan juga sering terjadi di Indonesia ya. Namun sebagai manusia kita hanya dapat menghindari peristiwa-peristiwa tersebut dan mengatasinya dengan baik. Jika memang bencana alam tersebut bisa dapat kita atasi ya, bisa dapat kita atasi dengan baik. Lalu, nah, untuk pencegahannya sendiri kita juga harus tetap menjaga lingkungan dan melestarikan lingkungan yang ada di sekitar kita. Jangan merusak. Jika kalian mengambil sesuatu dari alam, maka kembalikanlah. Artinya di sini jika kalian mengambil sesuatu dari hutan, baik batang, pohon maupun sebagainya, anak-anak juga harus menanaminya kembali agar tidak gundul. Kalian tahu bahwa hutan merupakan paru-paru dunia. Oke, untuk tugas minggu depan atau tugas di rumah, anak-anak bisa mengerjakan soal pilihan ganda yang ada di buku ya. Nah, pada pertemuan selanjutnya anak-anak bisa mengumpulkannya pada Ibu. Nah, untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan, dan sebelum Ibu akhiri kita akan berdoa menurut kepercayaan atau masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini, yaitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk anak kelas 6 bagaimana? Apakah sudah selesai semua tugasnya? Iya, kalau juga sudah selesai semua tugasnya bisa kalian kumpulkan di depan ya. Oke, nah, untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu mengenai peristiwa alam yang terjadi di Indonesia dan negara-negara tetangga, baik negara-negara sekitar ataupun negara di dunia. Kita tahu dan kita dapat menyimpulkan pembelajaran hari ini bahwasanya tidak hanya di Indonesia yang terjadi peristiwa alam, tetapi juga di seluruh dunia atau seluruh negara yang ada di dunia ini. Tidak terkecuali Indonesia, apalagi Indonesia merupakan negara kepulauan, sehingga banyak juga bakal terjadi bencana-bencana alam. Nah, ada beberapa bencana alam juga yang tidak terjadi di Indonesia, yaitu seperti apa? Iya, benar sekali, yaitu seperti badai salju. Di Indonesia tidak ada badai salju maupun angin topan tornado, itu tidak ada. Biasanya itu terjadi di negara-negara luar negeri sana seperti Amerika. Negara-negara kalau badai salju dapat terjadi di negara-negara yang memang memiliki 4 musim. Biasanya terjadi di Himalaya, terjadi di Alaska sana. Biasanya itu sering terjadi badai salju, tapi di Indonesia tidak ada ya. Nah, dengan pembelajaran kita hari ini kita dapat mengetahuinya negara-negara mana saja sih yang pernah terjadi atau mengalami peristiwa alam tersebut. Nah, untuk pembelajaran kita pada pertemuan selanjutnya yaitu kalian bisa membaca di halaman 25 ya, anak-anak. Lalu sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ada yang ingin kalian tanyakan sama Ibu? Oh, udah cukup ya? Oke. Kalau begitu kalian bisa melakukan pembersihan kelas, yaitu dengan mengumpulkan semua sampah-sampah atau kertas-kertas tadi yang berserakan. Oke, ditaruh di tempat sampah. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, yaitu Ibu mengajak kalian untuk berdoa terlebih dahulu, yaitu berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu cukupkan pembelajaran hari ini dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.